sintesis lipid. Nah, lipid ini yang kita bahas adalah sintesis asam lemak, trigliserida, kolesterol, dan lipoprotein. Nah, dengan tujuan ya, diharapkan dari pertemuan ini ialah mahasiswa dapat menjelaskan anabolisme dari lipid ya, meliputi asam lemak, trigliserida, kolesterol, dan juga lipoprotein. Juga nanti mengaitkan dengan beberapa keadaan tertentu, misalkan dengan pemberian obat atau dengan beberapa penyakit klinis. Kita mulai langsung masuk ya ke biosintesis dari asam lemak. Untuk biosintesis asam lemak ini kita akan membuat beberapa outline ya, beberapa poin ya, utama overview, pengantar ya, karena ini habis UTS mungkin ada sedikit review. Kemudian kita mulai masuk ke palmitic acid synthesis, lalu fatty acid elongation, desaturation, dan juga effect of metformin, dan terakhir adalah quiz tentunya untuk memastikan bahwa kita sudah memahami materi ini. Kita review dulu ya bahwa si fatty acid itu ada yang tersedia bebas. Bebas ini artinya tidak teresterifikasi, dan juga ada yang teresterifikasi dalam molekul besar seperti triacylglycerol, kolesterol ester, dan juga fosfolipid ya. Masih ingat struktur dari triacylglycerol yang bentuknya adalah seperti huruf E. Huruf E kenapa? Karena ada molekul glycerol di situ, satu glycerol, dan juga tiga molekul fatty acid. Nah, kalau fatty acidnya aja sendiri yang lepas, nah itu sebutnya free fatty acid. Ya, kita review dulu ya karena itu materinya lumayan lama sebelum UTS. Nah, secara umum kadar fatty acid ini itu rendah. Ya, fatty acid free fatty acid ya, itu rendah di jaringan. Dia mulai tinggi ketika dalam keadaan tertentu, pertama misalkan kayak kelaparan, puasa ya, puasa juga kelaparan, fasting and starving. Dia mulai tinggi kenapa? Karena tubuh sudah menggunakan simpanan tubuh ya. Simpanan pertama adalah si glikogen, otot maupun hati. Kalau itu udah mulai berkurang, maka tubuh menggunakan simpanan yang lainnya, yaitu si fatty acid. Ya, yang itu simpanan dari mana? Dari triacylglycerol yang ada di jaringan adiposa. Di jaringan adiposa ataupun juga dari lipoprotein yang beredar dalam tubuh kita. Ya, mungkin kita mesti ingat tentang kilomikron ya. Kilomikron itu yang mengangkut triacylglycerol ataupun lipid lainnya dari enterosit ya ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia masuk nanti ke pembuluh kapiler, dia mulai diaktifasi ya oleh si LPL. Kemudian dari situ dia pecah ya, ada glycerol dan fatty acid. Nah, kemudian ada kilomikron remnan. Nah, masih ingat ya. Nah, dari lipoprotein ataupun dari simpanan lemak di jaringan adiposa itu berkontribusi terhadap plasma fatty acid. Nah, itu nanti didistribusikan ke hampir seluruh jaringan ya, terutama di hati dan juga di otot. Nah, kita juga mengulas kembali bahwa fatty acid ini fungsinya sangat banyak sekali, ya. Dia bisa jadi komponen struktur, ya, terbentuknya membran lipid, ya. Misalkan kayak fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid kita tahu waktu di pertemuan pertama saya bilang struktur sel itu membrannya itu adalah terdiri dari lipid, ya. Dan juga fatty acid ini dapat menjadi prekursor untuk prostaglandin, ya, suatu eikosanoid yang nanti dia akan sangat menjadi bahasan utama ya. Ini perlu juga kalian dalami juga bagian yang ini karena dia menjadi inflammatory response. Ya, kalau ada respon inflamasi itu akan pertama kali dilihat adalah si prostaglandin ini, dan nanti akan berkaitan dengan dietetik ya ataupun dengan biokimia. Ya, biokimia darah, penilaian biokimia darah di mata kuliah penelitian gizi. Si prostaglandin ini adalah salah satu bentuk dari lipid, ya, dan dia terbentuk dari si fatty acid juga. Yang prekursornya adalah si fatty acid. Nah, jadi fungsinya untuk inflammatory response, hypersensitivity, dan juga maintain platelet hemostasis. Di dalam keadaan luka, nah tubuh kita harus membuat si bekas ini harus cepat mengering ya. Nah, di antara fungsi dari prostaglandin ini adalah si maintain si plateletnya tetap tersedia dengan sesuai supaya si pendarahannya cepat berhenti. Fatty acid ini sebagian besar yaitu disuplai dari diet tubuh kita, dari diet ya. Nah, cuman ada catatan seberapa besar komposisi fatty acid tidak mempengaruhi komposisi fatty acid di tubuh kita, kecuali fatty acid yang sifatnya unsaturated, yang memiliki ikatan ganda atau jenuh ya, yang tidak jenuh ya. Yang tidak jenuh ini baru akan mempengaruhi komposisi asam lemak di tubuh kita. Nah, terutama yang seri linolet dan juga seri linolenat.
yang harus memang esensial disuplai dari diet. Nah, kita juga harus mengingat kembali bahwa si fatty acid ini dapat juga dibentuk dari senyawa lain selain lipid. Ya, selain lipid ya dari gula ataupun dari beberapa asam amino itu dapat dibentuk menjadi fatty acid. Dari mana kita mengingat ini? Bahwa di pertemuan pertama di overview metabolisme, ketiga zat gizi ini ketemunya di acetyl CoA, ya. Dan dari acetyl CoA inilah nanti bisa dirubah kemana-mana diantara ke fatty acid. Fatty acid ini terbentuknya di sitosol, ya, terutama di kalau untuk organ ya di hati. Selain di hati juga terbentuk di mammary gland. Makanya kita mengetahui bahwa ASI itu juga mengandung beberapa asam lemak esensial ya. Nah, secara umum yang dibentuk pertama kali adalah asam lemak dan asam lemak palmitat. Nah, nanti dari asam lemak palmitat inilah semua asam lemak yang lainnya itu dibentuk kecuali yang esensial. Ya, nanti kita karena tidak memiliki enzimnya. Oke, selanjutnya si asetil CoA. Nah, asetil CoA ini tadi karena saya udah bilang bahwa asetil CoA ini adalah titik temu dari semua zat gizi makro ya, si karbohidrat, beberapa asam amino, dan juga si lipid. Maka asetil CoA inilah menjadi sumber utama ya atau asal mula terbentuknya sintesis palmitat. Yang perlu kita ingat juga bahwa fatty acid synthase ya atau enzim fatty acid ini pembentuk sintesis fatty acid ini dia unik sekali. Uniknya karena dia cuma satu protein ya tapi memiliki fungsi lebih dari 7 aktivitas enzim. Ya terutama untuk pembentukan palmitic acid. Selain palmitic acid juga dia bisa untuk membentuk beberapa asam lemak rantai pendek lainnya. Nah, kita mulai masuk ke bagaimana proses sintesis dari asam lemak palmitat. Oke, jadi kita akan bahas uraiannya dulu. Nah, uraian dulu narasinya. Setelah narasi ini baru kita lihat gambarnya. Jadi kita terapkan narasinya pada gambar. Untuk sintesis palmitat ini pertama kali adalah terbentuknya asetil CoA yang ada di sitosol. Tersebutnya cytosolic acetyl CoA. Nah, bagaimana terbentuknya cytosolic acetyl CoA ini? Dia terbentuknya dari transfer unit asetat ya yang ada di mitokondria keluar dari mitokondria melalui jalur citrat shuttle system keluar dari mitokondria ke arah sitosol. Nanti si citrat ini akan dicah oleh enzim ATP citratliase ya dengan bantuan dengan bantuan ATP dan juga CoA untuk membentuk OAA, oxaloacetat dan juga asetil CoA. Nah, asetil CoA inilah titik mula terbentuknya si palmitic acid synthesis. Nah, langkah kedua, si asetil CoA ini akan mengalami karboksilasi ya untuk membentuk malonyl CoA. Dari malonyl CoA ini baru nanti dia akan mulai proses pembentukan sintesisnya. Sintesis asam lemak palmitat. Oke, sini kita akan sedikit mereview dulu apa itu asetil CoA karboksilase. Ya, asetil CoA karboksilase ini atau kita singkat ini ACC ya, perlu koenzim ya, ada vitamin yaitu biotin. Nah, regulasinya itu ada dua. Ada short term, ada juga long term. Si asetil CoA ini kan suatu senyawa. Ketika senyawanya itu terbentuknya sedikit, maka dia cuma short term proses terbentuknya malonyl CoA ataupun sintesis asam lemak. Bisa juga long term. Ya, long term ini kalau misalkan prekursornya atau senyawa pembentuknya itu banyak, maka dia akan proses terbentuknya juga akan banyak. Nah, bagaimana dengan short term? Short term ini si ACC ini, si asetil CoA karboksilase akan diaktifasi dengan adanya si citrat. Ya, citrat yang tadi keluar dari si mitokondrial asetil. Jadi mitokondrial ya, yang terbentuk dari mitokondrial asetil CoA, dia diinaktivasi oleh AMPK. AMPK itu activated protein kinase. Ini perlu juga disampaikan bahwa dia dapat diaktifasi oleh citrat ya, tidak aktif oleh adanya AMPK. Ataupun dengan keberadaan hormon epinefrin dan juga glukagon, si ACC ini juga menjadi tidak aktif. Nah, tapi sebaliknya dengan adanya insulin, itu dia menjadi aktif. Ya. Oke, long termnya ini kalau misalkan dietnya high kalori, terutama tinggi karbohidrat, dia akan meningkatkan terjadinya ACC production. Sebaliknya kalau low kalori tapi tinggi lemak, ya, low kalori tinggi lemak itu berarti tinggi lemak rendah karbohidrat ya, itu akan mengurangi ACC. Kalau ACC-nya rendah, maka otomatis sintesisnya
juga jadi rendah atau tidak terjadi. Seperti itu. Nah, si ACC ini sangat diregulasi oleh adanya insulin juga SRBP. SRBP ini adalah sterol response element binding protein 1. Nah, jadi adanya insulin ataupun ada SRBP ini akan meregulasi terjadinya atau terbentuknya si ACC. Nah, kalau lihat dari keterangan ini, kita mengetahui bahwa ya, insulin itu ada kalau misalkan glukosa sedang keadaan tinggi. Nah, keadaan tinggi artinya apa? Well fed ya, dalam keadaan kenyang. Nah, jadi di sini secara sistemnya ketika keadaan kenyang, ya insulin keluar ya, insulin keluar untuk membuat si glukosa darah itu masuk ke dalam sel. Nah, disinilah mulai terjadi adanya palmitic acid synthesis atau sintesis asam lemak. Ya, semakin tinggi si glukosanya atau semakin well fed, ya, semakin kita tuh well fed, maka semakin proses ini semakin terbentuk. Dari mana? Dari aktivasi si ACC. ACC sendiri diaktifasi oleh adanya perubahan jalur ya dari si mitokondria, utamanya oksaloasetat, sitat, isositat dan sebagainya ini adalah TCA. Ya, siklus Krebs yang kita kenal. Tapi karena keadaannya sedang tinggi ATP itu tinggi energi karena si glukosa lagi tinggi, maka jalurnya cuma dari oksaloasetat ke sitrat. Nah, sebelum ke isositrat ini dia keluar melalui jalur sitrat satu sistem ke sitosol untuk pembentukan sintesis asam lemak. Kita teruskan kembali bagaimana proses pembentukan si palmitic acid synthesis. Oke, jadi langkah pertama tadi itu sudah produksi si asetil-CoA ya, kemudian karboksilasi dari si asetil-CoA, asetil-CoA yang ada di sitosol menjadi malonyl-CoA yang diaktifasi oleh ACC, asetil-CoA karboksilase. Nah, setelah ini adalah mulai adanya terlibatan dari enzim fatty acid synthesis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di eukariot, yaitu masuk kita ya, mamalia, fatty acid synthesis ini adalah multikatalytic polypeptida with 7 different enzyme activities plus a domain for phosphatidylate. Ya, ini dia satu polypeptida, satu protein dengan 7 fungsi atau 7 aktivitas enzim. Nah, luar biasa ya. Dan juga dari si fatty fast ini dia punya satu domain, satu segmen atau satu domain atau satu, kalau gambar itu dia punya satu site, satu tempat, satu bagian yang itu merupakan 4 phosphopanthetaene atau kita kenal sebagai pantetonik ya. Nah, itu adalah satu vitamin. Itu turunan vitamin ini dia berikatan di fas ini. Kalau di prokariot, fas ini adalah multi enzyme complex. Jadi bukan satu protein, bukan satu polypeptida, tapi dia beberapa polypeptida. Nah, jadi terutama untuk yang si 4 phosphopanthetaene ini, dia dipisah proteinnya. Nah, dipisah ini atau merefer sebagai ACP, acyl carrier protein. Nah, untuk kita mengetahui si ACP ini atau si 4 phosphopanthetaene ini nanti digambar ya, itu akan dikasih keterangan sendiri si ACP ini ya. Nah, sekarang kita mulai ke langkah-langkah dalam pembentukan atau keterlibatan si enzim fatty acid ini ya. Ada 7 langkah dulu yang akan kita bahas. Ini langkah utamanya. Jadi pertama, molekul asetat itu ditransfer dari si asetil-CoA ke gugus SH ya di domain ACP. Domain ACP ini tempat, jadi si fas ini punya tempat ya, si ACP tadi itu, atau si 4 phosphopanthetaene. Nah, kemudian nanti dua fragmen kemudian ditransfer ke temporary holding site ke grup thiol group ya, yang mengandung cysteine residue dari enzim. Jadi si fas ini ada cysteine residue, ada si ACP atau si 4 phosphopanthetaene. Jadi pertama kali molekul asetat dari asetil-CoA akan dia masuk ke dalam ACP dulu. Ya, nanti ACP ini dia dari ACP udah nempel, jadi pindahkan sementara ke si yang cysteine. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, si ACP yang tadi kosong, yang di bawah ya, akan menerima 3 karbon dari malonyl-CoA. Nah, ya. Nah, dari malonyl-CoA, sedangkan yang di atas masih ada 2 karbon ya dari si asetil-CoA. Nanti langkah keempat,
mereka berdua ini berkondensasi pindah ke yang ACP. Nah, dari ACP inilah mulai proses reduksi, dehidrasi, dan sebagainya, sehingga terbentuklah 3 karbon ya, rantai karbon yang itu dia saturated. Selain gugus fungsi, ya totalnya ada 4 karbon. Jadi step 1 sampai 7 nanti akan memproduksi butiril 4 karbon ya, dan nanti proses 1 sampai 7 ini akan berulang mulai dari langkah kedua ya sampai nanti terakhir terbentuklah 16 karbon. Setelah 16 karbon dia akan mulai berhenti dengan terbentuknya palmitoyl SACP. Nah, kita bahas pertama kali bagaimana keluarnya si asid atau terbentuknya asetil-CoA ke dalam sitosol dulu ya. Di langkah pertama kan dari palmitic acid ini adalah terbentuknya asetil-CoA sitosolikat ya, di sebelah kiri ya, mitokondria. Nah, di mitokondria ini ada piruvat dari glukosa ya, glikolisis. Glikolisis itu kan akan menghasilkan piruvat. Nah, piruvatnya nanti masuk ke dalam mitokondria, nanti dia dapat berubah menjadi asetil-CoA. Nah, nanti asetil-CoA ini bersama dengan oksalasetat ya akan membentuk sitrat. Oksalasetat dan asetil-CoA ini umumnya akan membentuk sitrat, kemudian isositrat dan sebagainya, yang itu akan membentuk tricarboxylate transport system ya, atau TCA ya. Sebenarnya dia akan membentuk TCA atau siklus Krebs. Tapi karena ATP ya dari piruvat ini tinggi, sekali, maka si sitrat ini dia nggak ke isositrat, nggak lanjutkan proses siklus Krebs-nya, dia keluar ya melalui si tricarboxylate transport system atau sebutnya sitrat shuttle system ya. Sitratnya keluar ke sitosol. Di sitosol nanti dia akan diaktifasi oleh ATP sitrat liase ya menjadi oksalasetat. Oksalasetat ini nanti dia akan menjadikan si sitrat ini menjadi malat dan juga menjadi asetil-CoA. Ya, jadi sitrat ini akan dikembalikan menjadi oksalasetat dan juga asetil-CoA. Asetil-CoA dari sini nih. Nah, ini ya. CH3COSCOA. Ini adalah asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah nanti yang akan menjadi proses terbentuknya si fatty acid sintesis. Sedangkan si oksalasetat nanti dia akan ke malat, matanya akan menjadi ini juga ya, bisa masuk ke menjadi piruvat, masuk lagi ke mitokondria. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi di gambar yang lain yang lebih jelas. Ini menggambar di sebelah kiri adalah mitokondria ya. Sebelah kanan ini adalah si sitosol. Akan melewati dua membran, jadi inner membran juga outer. Nah, di sini kita lihat lebih jelas dari mana asalnya piruvat. Piruvatnya dari si glukosa yang menjadi piruvat nanti menjadi asetil-CoA. Nah, di sini juga kelihatan ya, untuk terbentuk asetil-CoA bukan cuma dari piruvat, tapi juga dari asam amino yang lainnya. Ya, arti ini yang disebut sebagai de novo lipogenesis. Nah, asetil-CoA nanti bersama dengan oksaloasetat. Nah, ini di sini kelihatan ya. Bersama oksaloasetat dia akan membentuk sitrat. Nah, karena sitrat ini kembali lagi sitrat ini tinggi karena adanya ATP yang tinggi ya dari sini ataupun dari si piruvat ini, maka dia masuk ke sitrat transporter, kemudian melewati membran dalam juga membran luar keluar ke sitosol. Nah, di sitosol dengan adanya sitrat liase dia dipecah menjadi asetil-CoA. Nah, di sini lebih jelas asetil-CoA-nya untuk fatty acid sintesis. Kemudian oksalasetatnya nanti dengan enzim yang ada di sini tetap menjadi malat dengan balik enzim menjadi piruvat lagi masuk ke dalam mitokondria. Oke, itu adalah langkah pertama ya. Langkah pertama terbentuknya asetil-CoA sitosolik ya. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu karboksilasi dari si asetil-CoA. Nah, di sini ini adalah gambar ACC, asetil-CoA karboksilase. Karena kita tahu ya bahwa si asetil-CoA ini dia memiliki ini koenzimnya ya. Ini koenzimnya ini biotin carrier protein. Sini strukturnya. Ini struktur kimianya. Kemudian dengan adanya ATP ya, biotin karboksilase dia menjadi aktif. Setelah di gambar ini ya, yang di gambar yang biru ini adalah
si biotin karboksilase yang sudah aktif, ya, udah tambah dengan ATP. Kemudian ketemu atau bertemu dengan si asetil-CoA. Nah, di sinilah mulai si asetil-CoA mengalami karboksilasi dengan enzimnya transkarboksilase. Ya, karena ada senyawa asetil-CoA maka sebutnya asetil-CoA karboksilase ACC. Nah, gambarnya seperti ini. Ini yang sudah terbentuk nih si enzimnya yang ada biotin karier. Kemudian berikatan dengan asetil-CoA menjadi monoil-CoA ya. Ini yang bentuk strukturnya. Nah, ini perlu diperhatikan bentuk struktur ini ya. Ini warna pink ini adalah karbon dari si asetil-CoA. Nah, yang hijau ini adalah karbon dari si karboksilase. Ya, itu berasal dari si HCO. HCO ini atau nama lainnya adalah karbon dioksida. Nanti karbon dioksida ini akan di dalam darah membentuk asam karbonat ya. Asam karbonat inilah yang nanti menyumbang karbon ke malonyl-CoA. Oke, jadi totalnya ada 3 karbon di sini di malonyl-CoA. Sedangkan kalau asetil-CoA cuma ada 2 karbon. Baik. Nah, selanjutnya, ini kita perlu tahu bahwa proses reaksi karboksilase ini, asetil-CoA karboksilase ini sifatnya irreversible dan merupakan langkah utama ya, bukan langkah utama, maka ini merupakan langkah committed. Itu kalau nggak ada langkah ini dia nggak akan jalan menjadi fatty acid synthesis. Dan dia biotin dependent. Nah, makanya perlunya vitamin di sini. Dan mekanismenya serupa dengan piruvat karboksilase. Dan dia sangat dikontrol oleh hormon, ya, distimulasi oleh sitrat, diinhibisi oleh long chain fatty acid. Kenapa diinhibisi oleh long chain fatty acid? Karena long chain fatty acid ini adalah produk dari sintesis asam lemak. Jadi kalau asam lemaknya ini produknya sudah banyak, ya maka secara tubuh kita memiliki sistem produk ini akan menginhibisi proses terbentuknya ACC, gitu ya, sehingga proses sintesisnya berkurang. Ataupun dia dipengaruhi juga oleh fosforilisasi ya, fosforilasi dari AMPK dan sebagainya di slide sebelumnya ya. Yang ini akan menginhibisi aktivitas enzim ya, terutama yang di si fosforilasi ini ya, akibat dari si stimulasi dari si glukagon dan kebalikan dengan insulin. Oke.